Abis aku masuk, si Kona sama si Peot nyusul. Iya, dia bilang sih begitu. Oke kalau gitu. Senja menurunkan cahaya oranyenya ketika di ruang tamu rumah Kona. Suasana hening mendadak berubah serius. Dot, yang sedari tadi terlihat gelisah, akhirnya angkat bicara. Pak Budi, katanya perlahan tapi pasti. Saya ingin jadi guru di sekolah Bapak. Pak Budi terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau serius, Dot? Sangat serius, Pak. Saya ingin Kona dan Peot ikut juga. Kami bertiga punya visi, Pak. Kami ingin membimbing generasi baru dengan cara kami. Pak Budi menghela napas panjang. Ada rasa bangga, tapi juga keraguan. Dot, apa yang kamu minta itu tidak mudah. Sekolah kita punya keterbatasan. Mengangkat satu guru baru saja harus melalui proses panjang. Apalagi 3 sekaligus. Tapi ini bukan cuma tentang pekerjaan. Ini tentang masa depan. Tentang warisan ilmu. Kami tidak datang hanya untuk mengajar. Kami ingin mengubah. Pak Budi memandangi mata Dot. Di sana, ia melihat keberanian dan tekad yang belum tentu dimiliki orang dewasa sekalipun. Namun ia juga tahu, ada batas yang tak bisa ia langgar. Aku bisa bantu, tapi hanya 1 orang dulu. Tidak bisa sekaligus 3. Jawabnya pelan. Kapasitas sekolah terbatas. Dan aku harus ikuti prosedur. Tapi jika kamu sabar, aku akan perjuangkan mereka satu persatu. Dot terdiam. Ia menunduk. Bukan karena kecewa, tapi karena harus menelan kenyataan bahwa idealismenya harus diuji oleh waktu. Seketika itu, telepon di sakunya bergetar. Nama, Ibu, muncul di layar. Ia menjawab. Dot, pulang ya sekarang. Ibu perlu bicara. Langit malam mulai gelap ketika Dot sampai di rumah. Ibu sudah menunggu di ruang makan, duduk tenang dengan 2 gelas teh yang sudah tak lagi beruap. Ada apa, Bu? Tanya Dot, mencoba tenang. Ibu menatapnya. Matanya menyimpan banyak hal. Pak Budi datang tadi siang. Ia bilang ingin lebih serius sama ibu. Dot menunduk, menahan napas. Tapi tetap saja mendengarnya langsung membuatnya sulit mencerna. Ibu minta restumu, Dot. Kalau kamu tidak setuju, ibu tidak akan lanjut. Keheningan menyelimuti ruangan. Dot tahu, ibunya sudah terlalu lama sendiri. Tapi di satu sisi, hatinya masih digelayuti oleh perasaan tidak nyaman tentang Pak Budi yang dulu adalah kepala sekolahnya. Dan kini akan menjadi ayah tirinya. Ibu, saya setuju, tapi dengan satu syarat, katanya akhirnya. Saya, Kona, dan Peot, kami harus bisa jadi guru di sekolah Pak Budi. Ibu Dot terkejut. 3 orang sekaligus. Dot mengangguk. Tapi sebelum ibu menjawab, ia melanjutkan. Saya tahu itu sulit. Tapi saya tidak minta lebih. Saya hanya ingin kami bisa berdiri sejajar, berjuang bersama. Saya tak bisa jalan sendiri dan meninggalkan mereka. Ibu Dot tersenyum, walau sedikit getir. Ia meraih tangan Dot, menggenggamnya erat. Dot, hidup ini kadang tidak bisa semuanya sekaligus. Tapi kalau kamu percaya, semuanya bisa tercapai. 1 langkah, 1 waktu. Perlahan, Dot mulai memahami. Ini bukan tentang idealisme yang harus menang sekarang juga. Ini tentang kesabaran, tentang kepercayaan, dan tentang cinta yang membutuhkan waktu. Keesokan harinya, Dot berdiri di depan gerbang sekolah. Dengan kemeja putih dan celana bahan yang masih kaku. Ia melangkah masuk, kali ini bukan sebagai siswa, tapi sebagai guru. Pak Budi menemuinya di ruang guru, menyodorkan map dan menunjukkan ruangan kelas yang akan diampunya. Mulai hari ini kamu mengajar kelas 10 IPS 1. Mereka butuh energi baru. Buktikan bahwa kamu layak. Dot mengangguk, penuh percaya diri. Saya tidak akan mengecewakan, Pak. Sambil berjalan menuju kelas, ia melihat sekilas ke arah langit biru. Dalam hatinya, ia berjanji, Kona dan Peot akan menyusul.
Mungkin bukan sekarang. Tapi mereka akan sampai. Dan saat itu tiba, mereka akan berdiri bersama sebagai 3 guru muda yang pernah bermimpi di ruang tamu sederhana rumah Kona.